Tiga jurnalis Indonesia diculik tentara Israel dari kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla. Dewan Pers mengecam tindakan ini dan meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Data dari situs Global Summit Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Summit Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Pemirsa, 5 WNI yang ikut dalam kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla diculik Israel di Laut Lepas Mediterania. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI ini mengungkap hingga kini 5 WNI ini tersebut masih hilang kontak. 5 warga negara Indonesia, relawan Global Peace Convoy Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla kedua yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Cyprus, Mediterania Timur. Ahmad Juaini, ini pengarah Global Peace Convoy Indonesia, menyebut kelima WNI tersebut ini masih hilang kontak dan belum dapat dihubungi sama sekali. Ahmad juga menyampaikan kekhawatirannya akan keselamatan 5 WNI karena berpotensi mendapatkan kekerasan dan penyiksaan dari tentara Zionis Israel. Sejak diintercept tidak ada kontak sudah. Jadi kita sudah hilangan kontak sampai sekarang. Kita belum dapat informasi lagi seperti apa, karena perkiraan kita juga alat komunikasi yang sepertinya disita gitu. Jadi kita hanya bisa berkontak sama yang belum ditahan justru. Tapi kami yang sudah ditahan kita sudah tidak bisa berkontak lagi gitu. Kami di MPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan untuk menegakkan HAM, untuk menembus Gaza, untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan sangat mendukung agar apa yang dimintakan, yaitu pemerintah Indonesia untuk segera melakukan kewenangan konstitusionalnya, kewajiban konstitusionalnya, dan posisinya di tingkat internasional termasuk Ketua Dewan HAM PBB untuk memaksimalkan usaha untuk membebaskan, paling tidak membebaskan bangsa Indonesia, warga Indonesia yang ditahan oleh rekan-rekan wartawan maupun rekan-rekan aktivis kemanusiaan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengutuk keras penangkapan 5 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla oleh Israel. Kemenlu RI juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk upaya pemulangan 5 WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Cyprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Cyprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Cyprus.
Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Anda masih di iNews Sore pemirsa, kebakaran masih melanda pabrik sekaligus gudang plastik perkakas rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Merah bang, api udah keluar bang. Bang udah meledak bang. Pabrik sekaligus gudang plastik perkakas rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat hingga kini masih terbakar. Kobaran api masih menyala di dalam gedung, bahkan sesekali terdengar suara ledakan. Merah bang, api udah keluar bang. Bang udah meledak bang. 24 unit mobil pemadam kebakaran dan 140 personil dikerahkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kebakaran yang terjadi sejak Senin sore diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, sidak ke Bursa Efek Indonesia. Ia berdiskusi banyak untuk memperkuat posisi bursa saham dalam negeri. Kunjungan ini dilakukan guna memberikan kepercayaan para pelaku pasar. Hal ini menyusul telah terjadi koreksi IHSG dalam beberapa pekan ini. Dasko mengatakan diskusi untuk memperkuat investor global dan investor retail. Setelah berdiskusi, Dasko yakin bursa ke depan akan semakin kuat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.